Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan kita di channel Daras Kehidupan bersama Abah Sabati, ngobrol mengenai seputar kehidupan sehari-hari. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali yang mungkin tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, lupa juga salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah merubah zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk video kali ini kita akan meneruskan bincang-bincang mengenai video yang kemarin, video kedua kita mengenai filsafat alam. Nah, sekarang ini mungkin aliran-alirannya ataupun pandangannya begitu. Jadi ada di video kemarin sudah disinggung mengenai monisme, dualisme, pluralisme. Nah, mungkin Abah Yes mungkin akan mengutarakan ataupun memberikan sebuah pendapat-pendapatnya mengenai itu gitu. Dijabar-jabarkan mengenai 3 kalimat itu. Nah, mungkin langsung saja Abah menjabarkan. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Lupa. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Meneruskan apa yang sudah kita bincangkan pada video sebelumnya tentang para filosof alam dan juga beberapa aliran yang menjadi substansi dari pemikiran para filosof itu. Kemarin saya sudah menyinggung tentang monisme, dualisme, dan pluralisme. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang apa sih sebetulnya monisme, dualisme, dan pluralisme itu. Jadi sebenarnya madhab dalam filsafat itu ya kalau mau dikelompokkan secara ontologis ya ada madhab monisme, dualisme, dan pluralisme. Memang pada awalnya madhab ini ya hanya untuk menunjukkan tentang substansi dasar dari segala sesuatu, hakikat segala sesuatu yang ada itu, apakah penyusunnya atau materinya itu berasal dari satu unsur ataukah 2 unsur ataukah banyak unsur. Kalau satu unsur itu disebut dengan monisme, kalau 2 unsur itu dualisme, dan banyak unsur itu adalah pluralisme. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya monisme, dualisme, dan pluralisme ini tidak hanya menyangkut masalah kealaman saja. Dalam kehidupan sehari-hari maka istilah itu juga dipergunakan untuk melihat substansi segala sesuatu juga. Nah, filosof alam atau filosof natural, ya, kealaman yang hidup pada masa kuno atau pada masa awal pra-Yunani ini, mereka ini berbicara tentang masalah substansi alam kan gitu. Maka Thales mengatakan alam ini substansinya adalah air, sedangkan Heraklitus menyatakan substansinya adalah api, sedangkan Pythagoras menyatakan substansi alam ini adalah bilangan-bilangan. Seperti itu. Nah, dalam filsafat materialisme maka materi-materi penyusun atau yang menjadi substansi dari segala sesuatu itu ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang banyak. Maka muncul istilah monisme, dualisme, pluralisme tadi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya
Atau sebelum berbicara lebih jauh, maka bagi yang ingin mendalami tentang filsafat alam pada masa kuno, ya silahkan bisa membaca-baca tokoh-tokoh filsuf pra Yunani ya, yang hidup pada sekitar abad 5 atau 6 sebelum Masehi. Di situ ada Thales, ada Heraklitus, ada Parmenides, ada Pythagoras dan seterusnya, sehingga sampai pada masa Yunani awal. Kemunculannya ditandai dengan tokoh Sokrates, Plato, dan juga Aristoteles. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai monisme, dualisme, dan pluralisme, ini juga menjadi perdebatan juga. Sebab apakah monisme dan dualisme ini bisa ada berdampingan ataukah berlawanan, kan begitu? Ya pasti akan berlawanan atau bertentangan. Dalam masa sekarang mengatakan kalau monisme itu adalah berasal dari satu unsur, maka apakah itu bisa dijelaskan secara kasat mata atau secara empiris, kan? Contohnya begini, kalau monisme dalam agama mengatakan bahwa segala sesuatu itu hakikatnya satu, yaitu Allah itu sendiri, kan begitu. Dalam Islam kan begitu, itu termasuk monisme. Tetapi kemudian apakah dari satu sumber yang sama, asal yang sama ini itu akan menghasilkan sesuatu yang sama juga, kan begitu? Padahal dalam manusia sendiri ada jasmani, ada rohani, kan dualisme. Ada benar, salah. Ada salah, ada gelap, ada terang, ada kebaikan, ada keburukan. Apakah keburukan itu asalnya dari satu sumber yang sama dengan kebaikan, kan begitu? Apakah yang salah itu berasal dari satu sumber yang sama, kan begitu? Kalau begitu, kalau dikatakan begitu, berarti nanti orang akan mengatakan berarti kesalahan itu ya asalnya dari satu sumber. Ya, siapa itu? Dari Allah. Apakah mungkin, kan begitu? Apakah mungkin? Mungkin juga. masa Allah itu salah, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan itu salah, tidak mungkin. Tuhan itu buruk, tidak mungkin. Kan begitu. Nah, terus dari mana itu, kan begitu? Maka muncul ya dualisme itu sebetulnya istilah lanjutan. Kalau saya mengatakan istilah lanjutan. Jadi ketika hakikat atau substansi manusia itu asalnya dari Tuhan Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika makhluk dan Tuhan ini sudah substansi yang berbeda, kan begitu? Maka asal substansinya juga berbeda. Keburukan, kesalahan itu adalah substansi manusia, bukan substansi Tuhan itu sendiri. Nah, kan begitu. Jadi kalau ini bicara tentang agama. Kan begitu. Sebab orang ya begitu. Kemudian kalau apa itu keburukan itu asalnya dari Allah, ya berarti Allah itu maha buruk dong. Kan begitu. Kalau ketidakadilan itu datangnya dari Allah, berarti Allah maha tidak adil dong. Kan begitu. Kembali lagi saya katakan, pengetahuan yang benar akan menuju pada keyakinan yang benar. Tapi kalau pengetahuannya salah,
ya bisa jadi akan menuju keyakinan yang salah. Engko lek ngono ngomong ana wong maling kan. Kamu kok maling? Ya karena keburukan itu datanya dari Allah juga. Kan bahaya itu. Bahaya. Maka harus diluruskan. Maka antara dualisme dan monisme ini dua substansi yang berbeda. Dualisme itu hanya berlaku untuk manusia dan alam, sedangkan monisme itu hanya berlaku untuk Tuhan saja. Kan begitu. Itu begitu. Terus yang pluralisme. Ya, pluralisme ini berarti untuk menjawab masalah hubungan manusia atau kesosialan. Jadi misalnya seorang pemimpin, kan begitu. Seorang pemimpin yang dinamakan pemimpin ini harus memiliki apa saja kan. Hakikat pemimpin itu apa sih? Ya banyak. Dia adalah orang yang adil. Dia adalah orang yang bisa memimpin. Dia adalah orang yang bisa mengayomi. Dia adalah orang yang bisa memanajemen atau memanage, ya. Dia orang yang bisa diikuti atau dicontoh. Kan banyak unsurnya ini. Itu masuk dalam pluralisme. Jadi seperti itu. Maka monisme, dualisme, dan pluralisme itu sebetulnya tidak bisa disatukan. Artinya monisme ya monisme, dualisme ya dualisme, pluralisme ya pluralisme. Seperti itu. Ini penjelasan singkat saja. Ya. Berarti tadi monisme itu untuk Tuhan kawan-kawan, terus dualisme untuk makhluk sama alam, dan pluralisme tadi udah banyak sekali gitu. Jadi antara tiga itu berdiri sendiri, nggak boleh dicampurkan, tidak sama nanti bentrokan gitu ya. Artinya tidak mungkin dalam satu substansi itu ada monisme, ada dualisme, ada pluralisme, tidak mungkin. Kan gitu. Ada satu saja gitu. Itu dalam agama ya. Dalam filsafat yang lebih luas ya, pembahasan ini juga nanti dalam filsafat materialisme dikupas lagi. Untuk video kali ini mungkin ini ada campur tangannya atau kaitannya dengan agama kawan-kawan. Ya, nggak hanya filsafat saja tapi juga agama mengenai tiga unsur tersebut gitu. Nah, jadi perbedaan itu juga bisa menimbulkan sebuah keberkahan. Nah, berarti membuat kita itu semakin pengetahuan itu banyak gitu kawan-kawan. Jadi ya jangan sampai perbedaan itu juga menimbulkan kekerasan ataupun pertengkaran gitu. Padahal justru perbedaan itu membuat kita itu semakin mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak gitu. Sebuah rahmat gitu ya gitu. Ya. Jadi, dalam ini lagi ya. Saya lanjut lagi. Untuk masalah monisme, dualisme itu dalam perkembangan selanjutnya ya terus terjadi. Misalnya dalam masa Plato dan Socrates ya juga ada. Plato ini termasuk orang yang menganut paham dualisme. Paham monisme. Ya, monisme. Dalam filsafatnya dia filsafat monisme. Kenapa begitu? Karena sejatinya ide itu adalah satu. Ide itu adalah ya sebetulnya satu dan sempurna. Adapun ide-ide yang lain itu hanya turunannya saja. Seperti gini, orang mengatakan ada kucing berkaki 4, ada kucing berkaki 3,
ada kucing tidak ada ekornya, atau ada kucing warnanya merah. Kucing-kucing yang banyak itu sebetulnya adalah ya hanya turunan atau ide-ide apa ini, turunan dari ide yang sempurna kan gitu ya, ide yang utuh. Nah, maka dia tetap bisa menyebut itu kucing walaupun kakinya satu, walaupun bulunya merah, bulunya hitam, tapi dia tetap tahu kalau itu adalah kucing. Sebab ada gambaran ideal tentang kucing dalam dunia ide. Nah, begitu. Sedangkan Aristoteles ini lebih menganut pada filsafat dualisme. Ya, nanti itu secara spesifik lebih dalam bisa dikaji dalam filsafat Yunani, khusus tokoh Aristoteles, Plato, dan Socrates. Mungkin untuk video ini singkat kawan-kawan, karena menjelaskan video yang kemarin. Yang untuk video selanjutnya mungkin tadi sudah disinggung bahwa nanti akan ada materialisme, terus nanti ada tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Mungkin itu yang membuat kita semakin penasaran gitu kan, banyaknya perbincangan-perbincangan yang mungkin nanti akan semakin menarik, seru, yang akan didengarkan gitu ya. Yeah. Gitu ya. Mungkin ini saja dari video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share gitu ya, untuk mendukung channel kami biar supaya terus membuat video yang seru ya, eksis gitu ya. Ya, saya selaku host-hostan ya teman-teman, host-hostan karena masih belepotan. Ya, ini mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata, perbuatan. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.